Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton semuanya, pemirsa Sigit Dija Channel yang tentunya masih pantang terus di Sigit Dija Channel. Kali ini kita akan bersama dengan 4 orang pengurus yang tentunya dengan sesuai judul kita ya. Nanti pada esok hari kita akan melaksanakan live streaming. Jadi para pemirsa tunggu selalu tentang permasalahan ini akan kita bahas nanti ya. Tentunya di kesempatan kali ini kita sudah bersama Angtarja selaku Ketua Aksi Damai besok ketika 15 Januari tahun 2025 akan mencatat sebuah sejarah di Indramayu, tentunya dengan kegiatan aksi damai yang dilakukan oleh para honorer se-Kabupaten Indramayu. Kemudian bersama dengan pengurus-pengurusnya ada Ngai juga, ada Pak Teguh, ada juga Pak Tata Sukmana yang mewakili pengurus ya, pengurus aksi damai pada saat esok hari 15 Januari 2025. Tentunya para pemirsa sekalian jangan lupa like, subscribe-nya, dan jangan lupa besok hari ya 15 Januari 2025 kita ada live streamingnya langsung ya, kegiatan aksi damai yang akan dilaksanakan oleh seluruh honorer se-Kabupaten Indramayu. Untuk kali ini kita akan bahas-bahas nih Kang ya, Angtarja, supaya ngobrol-ngobrol aja supaya pemirsa mengetahui sebenarnya ini ada apa seperti itu ya, ketika pemirsa menyaksikan ketika esok hari live streamingnya ada sebuah kegiatan. Tentunya kita perkenalkan dulu kegiatannya apa, kemudian latar belakangnya seperti apa, dan mudah-mudahan para pendukung kami ya, di pihak kami tentunya para pendukung honorer seluruh Indramayu ataupun seluruh Indonesia dapat menyimak aksi yang besok akan kita lakukan seperti itu ya, tujuannya untuk apa dan kemudian latar belakang seperti apa. Jadi pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi edukasi tersendiri, tidak menjudge yang lain-lain seperti itu. Siap. Jadi tujuannya jelas dan kemudian dapat dipaparkan dengan sejelas-jelasnya. Maka dari itu kita akan hadirkan Kang Tarja selaku Ketua Aksi Koordinator Wilayah Kecamatan Haurgelis ya, untuk memaparkan sedikitnya tentang aksi damai besok. Kemudian selanjutnya kita langsung ngobrol aja Kang. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kang profilnya Kang Tarja kepada para pemirsa yang di sana. Ya. Silakan. Terima kasih untuk Kang Alif di pagi hari ini dan menjelang siang ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk rekan-rekan semua, baik Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, dan juga Provinsi Jawa Barat, beserta penonton setia se-Indonesia. Atas waktu dan kesempatannya, mohon izin saya sebagai Ketua Aksi Kecamatan Haurgelis didampingi oleh Koordinator Lapangan dan Orator Mas Tata. Pertama, nama Tarja dari Kecamatan Haurgelis, THK 2, dan berdomisili di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Maksud ya, silakan, dan tujuan kami melakukan kegiatan aksi damai yang insya Allah di hari Rabu besok 15 Januari 2025 ini tiada lain tiada bukan kami mendorong pemerintahan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah Republik Indonesia ini menuntaskan honorer yang tanpa kode atau R2 atau juga R3 yang boleh dikatakan yang tidak lulus. Karena sampai detik ini pun kami belum ada kepastian, baik kepastian jaminan dari pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten kita sendiri dan juga Indonesia, status kami akan dibawa kemana. Mau seperti apa? Ketika ada formasi mau tahun kapan, maka kami mendorong spirit daripada pemangku kebijakan dalam ini Dewan, baik DPR RD Kabupaten Indramayu, pemerintah Kabupaten Indramayu,
dan DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Gubernur Jawa Barat beserta pimpinan kita yang tertinggi yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto serta DPR RI agar memaksimalkan mendorong dalam pembahasan anggaran di 2025 ini yang dinyatakan R2, R3 atau yang tidak lolos ini, mereka semua terakses habis penuh waktu di tahun anggaran yang di 2005 ini. Ya, maksud tujuannya itu, karena apa? Tanpa kita mendorong pimpinan-pimpinan kita yang di atas, dewan-dewan kita yang di atas, termasuk juga pemerintah daerah, ya, mungkin mereka tidak mengingat. Ya, orang tua kita ini barangkali lupa bahwasanya masih ada anak-anak kita yang belum bisa jalan. Anak-anak kita belum tuntas, tidak lulus hasil tes yang kemarin atau istilahnya P1 atau gelombang 1. Yang jadi kekhawatiran kami, teman-teman R2 dan R3 yang menyandang status tersebut, ketika kami saja belum tuntas yang melakukan tes di gelombang 1 atau tahap 1 ini ada gelombang 2. Ya, ini yang kita katakan luapkan, ya, mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah bahwa yang R1, R2, R3 ini saja ini masih ada yang tertinggal. Kenapa harus ada gelombang 2 atau tahap 2? Nah, sedangkan untuk tahap 2 atau gelombang 2 ini mengisi jabatan formasi yang kemarin kosong, pelamar. Mau tidak mau berarti untuk tahun yang sekarang ini jabatan formasi akan habis terisi di tahap 2 atau di gelombang 2. Nah, maka kami yang status penyandang awal yang tes pertama mau tidak mau ini akan tidak ada jabatan formasi yang akan kita isi. Ya. Maka jawaban teman-teman kita sepakat melakukan aksi damai agar pemerintah daerah baik di tingkatan bawah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan juga pusat bisa mendorong anggaran besar-besaran, membuka formasi besar-besaran baik di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dan seluruhnya di Indonesia agar semuanya tuntas di 2025 ini. Terima kasih itu Kang Alif. Ya, garis besarnya itu ya Kang ya antara kegiatan besok ini ya Kang. Ya. Oke, tapi kita balik lagi ke belakang nih Kang. Kita pengen detailnya, pengen tahu mungkin pemirsa juga supaya mengetahui gitu secara detailnya dan secara eksklusif untuk persiapan sendiri Kang. Dari persiapan demo ini apa yang sudah dilakukan oleh dari tingkat atas, mungkin dari tingkat kabupaten, kota dan lain sebagainya sampai ke tingkat desa dan seterusnya kan. Nah, persiapan apa nih Kang yang sudah dilakukan gitu? Terima kasih untuk Kang Alif. Untuk persiapan, alhamdulillah dari pekan yang lalu kita berawal dari audiensi dengan BKPSDM. Kita sudah mendapatkan titik temu tadi, intinya satu, kita belum mendapatkan formasi jabatan yang jelas. Itu satu. Dan untuk audiensi termasuk perizinan ke Dewan DPRD Kabupaten Indramayu, alhamdulillah teman-teman di Dewan ini welcome kepada kita, menyediakan waktu dan tempat di hari Senin untuk duduk bersama membahas apa sih permasalahan anak-anak mereka ya ataupun masyarakat yang diwakili oleh anggota-anggota Dewan yang di sana gitu kan, dan termasuk kejajaran kepolisian baik di tingkat kecamatan, polsek sampai Kabupaten Indramayu. Per kemarin sore itu fix sekabupaten Indramayu sudah koordinasi dengan polsek sekabupaten Indramayu, dan Kabupaten Indramayu pun melalui Polres ini data sudah masuk semua tiap-tiap kecamatan karena koordinasi yang instan yang dilakukan oleh teman-teman, semangat perjuangan dari teman-teman yang ada ya. Alhamdulillah sudah selesai Kang Alif. Semuanya sudah selesai dan bahkan diperkirakan untuk kegiatan aksi damai besok ini kurang lebih ada 1.500 peserta 1.500 yang melakukan aksi damai ataupun tadi teman-teman yang menyandang gelar, kalau dalam istilah
guyon ya istilah TikTok dan sebagainya, Iya. mobil R2 R3. Iya, betul. Ya, R2 tapi R3. mobilnya laka, jenisnya laka kan gitu kan. Boro-boro pengen numpang. Iya, betul, Ya, boro-boro pengen nunggang. Ya karena tadi ya ketika R2 R3 ini hanya status plat kendaraan bermotor gitu kan, kendaraannya saja, platnya saja, ya formasinya kita pendodokan ngendi. Betul. Numpang informasinya di mana kan itu kan. Makanya itu karena tidak ada kejelasan status dari kepada kita, hanya plat kendaraannya saja yang gaya R2 R3 tanpa kode daerah. Iya. Ya kan, tanpa kode daerah kalau istilah saya Pak Teguh. Ya, kalau yang teman-teman dikatakan ada kode daerah berarti ada kode daerah L. Ah gitu kan. Kalau Indramayu ya apalah kan gitu kan. Iya. Tapi kan sementara ini regulasinya kan bahwa ini dinyatakan lulus R2L atau lulus. Iya. Nah, kalau kita kan yang lagi berjuang ini ya meminta kepada teman-teman dewan, orang tua kita, pemerintah kabupaten kita, baik pemerintah kabupaten, bupati dan wakil bupati, baik gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia, dan nanti didorong oleh Dewan, DPR RI, dan juga Bapak Presiden Prabowo, ya minta jangan hanya gelar plek kendaraannya saja, itu kan penyandang R2 R3 tapi laka mobile. Betul. Nah, itu laka kode daerah. Iya, Ya. Jadi tidak ada status garis miring L atau lulus. Itu Kang Alif. Terima Mungkin kasih. ditambahkan nama yang lain. Iya, pengurus bagaimana lain. Kang? Baik Teguh Korlap dari yang Teguh. atau Kang, orator itu kan untuk kalau- besok Mas Tata. Pak, persiapan dari koordinator lapangan ya Kang ya? Siap. Yang di lapangan gimana Kang? Persiapan yang di lapangan yang Baik. terjadi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Alif. Jadi sebelum saya membahas tentang bagaimana persiapan teman-teman koordinator di lapangan, Iya. sedikit saya Mana, menyampaikan Mana. tentang demokrasi. Betul. Ya. Silakan. Jadi demokrasi itu termaktub menjadi bagian dari amanat undang-undang Iya. dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Ya Pak Betul, Tarzaya. betul. Betul. Merupakan landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan demokrasi, salah satunya pasal 28 yang menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Jadi teman-teman, perlu diketahui aksi yang nanti besok kita jalani itu didasari dengan hak kita sebagai pelaksana aksi. Ada beberapa tuntutan yang sudah disampaikan tadi sama Pak Tarja. Terus saya hanya bisa memberikan pandangan ke teman-teman untuk kesiapan besok. Kita mempunyai hak untuk beraksi, tapi kita juga tetap ikuti koridor Koridor yang ada. yang ada, karena biar bagaimanapun Pak, kita itu seorang pendidik. Insan pendidik, betul. Marwah seorang pendidik itu sangat dijunjung tinggi. Jadi lakukanlah kegiatan aksi itu yang beretika. Ada dasar-dasar hukumnya, ada aturan-aturan mainnya, ada etika-etika yang harus dijaga, karena kita itu akan dilihat oleh semua mata di seluruh Indramayu, bahkan Nusantara, Pak. Ya, etika kita itu bagaimana berpendapat, karena mereka akan menilai baik buruknya ya dari sikap kita nanti pada saat pelaksanaan aksi. Dan saya harapkan buat teman-teman yang ada di sana yang sudah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan aksi besok, kita berusaha yaitu menjaga marwah kita sebagai pendidik yang baik itu yang bagaimana. Karena biar bagaimanapun juga pemerintah daerah mereka juga memikirkan kita, Pak. Iya. Saya yakin mereka memikirkan kita, Pak Tarja. Betul. Karena ada regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah memberikan keadilan seadil-adilnya untuk para tenaga honorer. Saya yakin tidak semerta-merta pemerintah memasabodokan kita. Ada aturan yang nanti juga berdampak buat kita. Dan kita berdoa saja, teman-teman,
Semoga besok aksi bisa berjalan dengan lancar, tertib. Siap, amin. Terus pemerintah daerah, pelaku Kebijakan. PTD Iya, apa OPD, dinas ya, OPD. OPD, baik dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas-dinas lainnya yang terkait, mereka itu bagian daripada orang tua kita. Insya Allah apa yang kita mau, kita sudah berjuang kita itu bukan sekarang Pak, bukan kemarin pada saat tes, kita itu sudah berjuang bahkan puluhan tahun. Sebelum kita memiliki keturunan, kita sudah berjuang. Itu perjuangan kita. Kita jalani dengan penuh ikhlas. Dan mungkin saatnya kita mengadu pada orang tua kita yang di sana. Dari pemerintah daerahnya, bupatinya, dari OPD yang terkait, dinas pendidikan kita sebagai guru, kita mengadu ke orang tua kita. Semoga orang tua kita juga memahami apa yang kita rasakan. Karena saya yakin orang tua ketika anaknya mengadu dengan aduan yang sangat beretika, terus kita sudah berjuang dengan penuh harap, perjuangan kita itu bukan perjuangan yang baru kemarin Pak, insya Allah. Pemerintah daerah juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita berharap kan seperti itu. Ya Pak ya Tarjaya. Siap, amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses buat pelaksanaan besok. Teman-teman tetap semangat dan jaga marwah sebagai guru beretika. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Oke, menyinggung ke Pak Teguh nih sebentar ya. Atau mungkin pemirsa Psikidesa Channel perlu ada sedikit informasi sedikit nih ya, Anggu ya. Bahwa yang kita hadirkan di sini ternyata sudah lama sekali berjuang di instansi ya, di instansi masing-masing. Nah, untuk perkenalan sedikit Anggu ya, Anggu berapa tahun nih kira-kira? Oh ya, selama Anggu saya bergabung di dunia pendidikan dari panggilan jiwa, ikhlas demi mencerdaskan anak bangsa. Betul. Pak Tarja, Pak Saeja, Pak Tata. Bahkan upah yang saya terima tidak pernah saya hitung. Iya, betul. Karena berawal dari keikhlasan. Karena susah dihitung ya, pemirsa. Panggilan jiwa itu susah untuk dihitungnya. Dimulai dari tahun, saya masih ingat bulan 2 Januari tahun 2007. 2007. Kalau dihitung, ya lumayan lama lah. Kalau dihitung dari saya masih bujangan Pak. Sampai sekarang anak saya sudah SMP kelas 3 mau masuk SMA. Mudah-mudahan tetap rezeki saya lancar ya Pak ya. Amin. Untuk semua juga, untuk semua. Kalau dihitung berapa lama? Kita hitung aja dari 2007 sampai sekarang itu 18 tahun 0 bulan. 18 tahun. Perkiranya sekitar. Ya, perkiraan 18 tahun. Saya bergabung dengan dunia pendidikan, mencerdaskan anak bangsa. 18 tahun luar 18 biasa. tahun, Pak. Kalau Antarja kebetulan untuk saya pribadi yaitu hampir 22 tahun 22 dari tahun. tanggal 3 Juni 2004. Betul apa yang disampaikan, mungkin di luaran sana untuk pemirsa semua perlu mengetahui. Katakan pahlawan-pahlawan pendidikan, pejuang-pejuang pendidikan ini banyak yang lama juga dari saya dan teman-teman yang lain. Kami hanya bareng-bareng nitip kepada teman-teman seluruh Indonesia yang kemarin-kemarin berjuang dan yang akan berjuang melakukan aksi damai, titip kondisivitas daerah masing-masing. Kita jaga daerah masing-masing, kita jaga tanah kelahiran masing-masing, ya, karena kita melakukan aksi ini, aksi damai, aksi berpendidikan, dan termasuk OPD yang lain juga, kita sedang mengadu kepada orang tua kita. Ya, betul. Insya Allah ketika kita mengadu kepada orang tua kita, mereka tidak akan diam. Mereka akan memikirkan kita dengan kejelasan yang sejelas-jelasnya. Kami hanya menitip kepada teman-teman seluruh Indonesia yang lagi berjuang, meminta dan memohon kepada orang tua masing-masing di tiap daerah, jaga kondisivitas daerah masing-masing. Ya. Jadi nggak usah melakukan aksi damai dengan anarkis. Betul. Kita jiwa-jiwa berpendidikan dan insya Allah untuk pemangku kebijakan orang tua kita, mereka orang berpendidikan. Mereka orang berpengalaman, mereka punya nurani. Mereka punya nurani kuat, ya, dan mereka juga tahu, sadar, ya, bahwa mereka bisa duduk di anggota dewan. Baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu berkat kami salah satunya pahlawan pendidikan
dan termasuk kepala daerah baik wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, termasuk mohon izin Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk Bapak juga, adalah cetakan dari kami. Cetakan dari kami bisa duduk sebagai pemangku-pemangku kebijakan baik atas sampai pun bawah, tidak lain dan bukan sebagian adalah jasa para pahlawan pendidikan, yaitu guru. Betul. Insya Allah mereka tidak akan lupa akan jasa-jasa kita. Tetap semangat dan yakin kepada pemangku kebijakan, orang tua kita. Insya Allah mereka tidak diam. Iya, betul. Ya. Itu Kang Alid, mangga barangkali dari Kang Aid, berapa koordinator tahun untuk orasi. Kang Aid, berapa tahun? Iya. Saat itu jadi keingetan. Saat itu saya sedang bermain di rumah teman. Terus ada teman manggil. Pas saya sini sebentar. Ya, dipanggil sama Ibu Haji. Oh, kenapa pas saya dipanggil Bu Haji? Ya, saya datanglah ke Bu Haji. Nanti besok ke kantor sekolahnya. Iya. Ini masih kita. Kilas balik lah ya. Kisah-kisah. Ya, ada apa Bu? Boleh, Pas hari ini. Kalau bisa hari ini, kalau nggak bisa besok. Iya. Bantu ibu ngajar di SD negeri. Iya. Saat itu saya bingung. Saya ngajar. Basic saya mampu apa tidak? Iya. Tapi berbekal dengan keyakinan dan keikhlasan. Sampai sekarang itu kalau nggak salah tanggal 20 bulan Juli tahun 2011. 2011. Nah sekarang udah 2025. 25. Ya itulah segitulah kira. Ya, segitulah. Karena panggilan jiwa, Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Sama sekali tidak memikirkan berapa itu banyak besar atau tidak. Luar biasa. Saat itu keikhlasan yang ada. Oke. Nah, ada kesempatan seperti ini, saya ikutlah tes saat itu. Ya. Alhamdulillah, yang dinantikan, yang didukung, ternyata muncul di situ tidak lulus. Pertamanya. Tahun berapa tuh Kak? Ini Baru. kemarin tuh. Dengan status tidak Ya, lolos. Tidak lolos. Iya. Pas beberapa hari kemudian buka lagi kan kita Iya, iya. kabar gini-gini. Di situ keluar bahasa ganti lagi Pak. Tidak mendapatkan informasi. Tidak mendapatkan informasi. Iya. Loh, saya bingung saat ini sampai itu. Sampai sekarang pun saya bingung. Iya. Saya kerja dari 2011 sampai 2025 kok belum ada informasinya. Iya. Berarti yang saya kerjakan itu apa gitu. Iya. Sampai sekarang saya bingung. Sedangkan status kepegawaian Kang Said. Udah Said jelas. ini kan di SD atau di sekolah masing-masing Pak Teguh Iya. kan udah jelas. Udah jelas. Ya guru, TU, Udah penjaga jelas. sekolah itu sudah Ada. jelas Iya. gitu kan. Tapi di situ belum ada Malah tidak ada informasi. Jadi bingung. Nah, kebetulan ada rekan kayak Pak Tada sendiri Iya, siap. membuka acara seperti ini, adanya aksi damai. Dalam hati tuh, apakah ini kesempatan yang kedua? Mudah-mudahan terakhir kan. Mudah-mudahan kesempatan terakhir. Yang terakhir. Ya, Amin. jadi untuk teman-teman di Indonesia mudah-mudahan untuk kegiatan aksi damai ini mudah-mudahan didengar dan mudah-mudahan direalisasi dan kegiatan akhir Amin. aksi damai ini. Amin. Ya, bisa Itu yang- diangkat semuanya. Itu yang dalam hati tuh yang saya harapkan. Betul. Karena apa? Jujur. Saat ikut tes, saya melibatkan orang tua saya, Betul. saya melibatkan orang kakak saya, Iya. saudara saya, minta doa, minta restu saya. Ya. Betul. Bahkan Saking apanya? ongkos tes sampai utang. Oh, Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biar untuk Biar pemirsa mengetahui. Indonesia Ya, tahu. jujur. Dia tahu. Jadi kan Ongkos tes perjuangan dari orang sini ke seperti apa? Bandung, Iya. jujur, saya kaspon Pak. Iya, betul. Kebetulan bersama Semua. Legowo Pak. Betul. Itu. Betul. Mudah-mudahan nyampe ini ya sampai sampai kementerian. Amin. Dan Perjuangan bukan kita. sekedar nyampe saja. Iya, iya. Jadi- Didengarkan. didengarkan. Iya, benar-benar. Bahkan gini Kang Said, ya jadi lucu juga dengan yang teman-teman Iya, yang lain betul. untuk Kang Ali Ya, juga. silakan. Jadi bisa jadi gini, ketika kemarin tes Pak Teguh ya gitu kan dengan pinjam sana ke sini termasuk ke bendara sekolah dan lain sebagainya lah gitu kan. Itu bisa jadi honor 1 bulan yang akan datang itu Iya. diambil. Ya, gitu kan. Nah, kan gitu. Jadi belum pernah memikirkan untuk besok bulan depan ini karena emang dipinjam dari awal untuk berangkat tes ya karena emang punya semangat dan punya Harapan gitu kan dengan kebijakan-kebijakan yang lalu
bahwa kita ini tuntas gitu kan. Iya. Padahal setelah pulang kemarin gitu kan dengan kenyataan seperti itu, ya bulan depan kita pengen mikiri istri, mikiri anak makan dari mana karena Iya, betul. gajinya sudah diambil dulu. Iya. Itu biaya berangkat ke Bandung untuk tes. Itu kenyataan mungkin teman-teman se-Indonesia pasti seperti itulah. Pasti Tidak seperti jauh itu. berbeda ya Kang Tidak ya, jauh berbeda. kondisinya Lanjut. mungkin ya. Ya, hanya itu saja sekilas dari saya. Iya. Maka dilanjutkan. Nah, Kang Nata. Ya, sekiranya itu adalah Ya, dari 2011 didekatkan Kang Nata. Ayo Kang Nata silakan kalau mau cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tetap semangat. Oke, Kang Baik, Nata. kalau kita mau berhitung saya dari kapan masuk ke menjadi guru. Instansi lah ya, instansi Dulu pendidikan. sekolah saya diajak oleh kepala Iya. sekolah karena kebetulan saya aktif di kepramukaan. Ya, organisasi lah, ekstrakurikuler ya. Diajak oleh Pak Suma. Ya, Ya. almarhum. Almarhum Pak Suma diajak. Kata kira-kira bisa nggak membantu saya di SD Babakan Majak Di dunia pendidikan. di dunia pendidikan? Siap Pak, sekalian pramukaan aja. Oke. Karena selama saya berkarir memang pertamanya adalah di dunia gerakan pramukaan. Ya. Lalu 2 tahun, 3 tahun pindah ke SD Karang Manis 3 Kemarin di Siga. Pak Anemon yang dititipkan oleh Pak Nana kalau tidak salah itu 2007 sampai 2011. Cuman karena ada masalah sedikit gedlik, ya bahasa yang namanya gedlik, akhirnya saya keluar, saya kerja jadi roomboy di Hotel Ibis Bandung. Sempat terputus mungkin ya. Sempat terputus. Kerja dulu di yang lain. Kerja lagi di SDMK selama 1 tahun, kerja lagi di SMP 1 Gata sebagai juru taman. Iya. Lalu tetap dipanggil oleh Bapak Haji Kasih? Kang Belum. Apa Bu Haji? Pak Wawan mungkin. Ya, Pak Wan Setiawan. operator SMP 1 Kalangkata. Oh, Kak Caca. Kak Caca. Jadi dipanggil Kak Caca, kalau kamu NPTK-nya apa? Ngajar, itu panggil lagi ngajar teman-teman. Iya. Teman-teman kalau udah statusnya guru, Loncat-loncat gitu ya, loncat-loncat lah ya. Lalu kemarin baik, coba menghadap ke Ibu Haji Ros. Dan alhamdulillah saya masuk ke SD 2 Cipancu atas berkat kepada oleh Ibu Haji Ros. Ya. Dari 2013 sampai dengan sekarang. 2013. Harap kerja pemaning. Iya. Kemarin kemudian orang mana Iya, betul. Berarti intinya dari 2007 lah ya Kang yang berkecimpungnya ya. Berkecimpungnya 2007 walaupun sempat kesana kemari ya. Putus asa. Betul sekali. Kadang keputusasaan itu muncul sih. Karena keputusasaan itu muncul. Iya, pemirsa luar biasa. Pernah juga, aduh, terus-terusan begini pencarian hilang. Kalau nggak diterusin, gimana lah? Iya, berjalan. biasa. Siap ya. Jadi ya, Bahasa Terpayu betul. Iya. Pendaringan limpah. Pencarian hilang. iya, sungguh menarik ya pemirsa. Jadi inilah belantika lika-likunya honorer ya. Saya rasa di semua daerah ya Kang, Betul, sama betul. semua Sama, seperti sama, itu. sama. Mungkin yang saya tampilkan di sini kan bapak-bapak yang selalu komitmen, yang selalu setia kepada instansi pendidikan. Mungkin juga ada yang teringat ketika oh iya saya dulu pernah seperti ini tapi sekarang udah nggak sudah meloncat ke yang lain gara-gara ya tadi salah satu faktornya ya udah putus asa karena bertahun-tahun mungkin karena tidak ada yang sekiranya Kang ya mungkin yang ikut aksi ini sudah mungkin di atas 5 tahun ya Kang ya lebih bahkan oke. Lebih dari 10 tahun ya, mungkin. Makanya dari pemirsa jadi jangan perlu kita edukasi bersama ya Kang ya. Jadi tidak kenapa sih kok guru ikut demonstrasi dan sebagainya. Nah, ini penjelasan kita. Kalau Anda di posisi kita gitu loh, 10 tahun lebih apa yang dilakukan gitu loh.
belum ada kejelasan dan sebagainya. Makanya kami kalau dibilang sabar nggak usah cerita sabar sama kita ya kan, sama guru honorer nggak usah cerita sabar karena tadi bicara tentang sabar. dari kisah-kisah kita juga udah luar biasa sekali di atas 10 tahun seperti itu ya. Baiklah, Kang Tarja, satu lagi nih Kang Tarja, kan mungkin yang di rumah mungkin bertanya-tanya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak dari instansi lain atau dari pekerjaan lain, mereka mungkin ada beberapa pertanyaan tentang penjelasan sebenarnya yang melatar belakangi kenapa sih R2, R3 itu harus menuntut gitu. Mungkin bisa dijelaskan R2 itu apa, R3 itu apa gitu, dan apa yang dimaksud dengan R2L gitu seperti itu, atau R2 yang saja seperti itu. Mungkin sedikit edukasi buat para pemirsa semuanya. Barangkali ada yang tidak tahu. Ya, R2 itu apa sih? R3 itu apa sih? Ya, betul. Untuk pemirsa YouTube se-Indonesia, YouTube ya, Sigit Diza Channel. Sigit Diza Channel untuk se-Indonesia, perlu diketahui untuk semuanya dan rekan-rekan juga mungkin sudah tahu. Yang pertama yang perlu digarisbawahi ini apa yang tadi disampaikan, bahwa besok ini kami bukan demo. Ya, bukan demo ya yang kesannya anarkis. Iya, betul. Ya, masih mending kalau bisa kata-kata demo itu kan kita juga nggak pakai kata demo. Kita pakainya aksi damai. Aksi damai. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, betul. Ketika demo sudah penyandangnya anarkis. Betul. Nah, kecuali kalau mau ditulis demo ya demo masak. Betul. Lain lagi kan gitu kan. Nah, kalau kita aksi damai yang jelas ya. Yang perlu digarisbawahi pertama terkait dengan R2. R2 gini kan berdasarkan regulasi kementerian yang berbicara ya, yaitu dari PP 347, 348 dan 349 kalau tidak salah pemirsa. Untuk yang lainnya silakan dicek aja di situ ya. Itu kode untuk teman-teman kita yang kita berbicara untuk R2 saja dulu. Ya, R2 dulu. Ya, R2 dulu yaitu tenaga X THK 2. Tenaga honorer kategori 2 yang mungkin sampai saat ini, sampai detik ini, pemangku kebijakan ini tidak tahu bahwa anak-anak kita, bahwa masyarakat kita, baik OPD yang lain, masih ada loh, gitu kan, tenaga honorer kategori 2 yang berjuang puluhan tahun, gitu kan. Nah, untuk kode R3 pun sama, ngacu dengan regulasi yang ada bahwa itu hanya status, ya. R3 ini untuk teman-teman yang terdata di database BKN sesuai dengan nomenklatur pada saat pendataan non ASN di 2022, Kang Ali. Kan itu. Nah, awal dengan regulasi yang belum secara tertulis dan disahkan, itu kan masih ada TMS tidak lulus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu yang perlu diketahui oleh teman-teman ya, bahwa untuk R2 itu kode untuk teman-teman yang THK 2. Untuk kode R3 untuk teman-teman yang masuk ke database BKN. Ya, yang sejumlah formasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai pemetaan yang ada gitu kan. Itu kurang lebih ada 1.700.000 se-Indonesia. Cuma yang sangat disayangkan, tapi sebelum saya melangkah ke sana Kang Alif, nah, untuk kode R2 R3 yang dapat tiket, golden ticket, istilahnya golden ticket berarti yang L, lulus ya. Nah, itu dinyatakan lulus. Nah, dia bisa mengisi jabatan, dia bisa mengisi NIP, dan dia pun bisa nunggang kendaraan R2 R3, dodok nyantai, dodok enak ning mobil AC. Kalau kita masih sampai ini ning pleke baik, budi baik ya di belakangnya saja. Itu yang teman-teman mungkin perlu kita ketahui bersama, dan insya Allah teman-teman juga sudah memahami lah tentang regulasi-regulasi yang ada. Cuma yang sangat disayangkan, Kang Tata, Kang Teguh dan Mas Said, Kang Said, ya, ini yang sangat disayangkan. Ketika pemerintah, orang tua kita yang di atas memberikan, ya, formasi ini besar-besaran 1.700.000. Kenapa pemerintah daerah masing-masing pemerintah daerah seluruh Indonesia yang tercover di kemarin sebelum pelaksanaan tes itu hanya 1.300.000. Masih ada 400.000 se-Indonesia yang
berarti tidak mengusulkan formasi-formasi itu. Maka gejolak itu muncul, pasti dan akan terjadi. Iya. Nah, seharusnya ya sebelum pelaksanaan pendaftaran ya, sebelum pelaksanaan pendaftaran harusnya itu digodok kembali. Ya kan? Pemerintah daerah ini cobalah ditegur gitu kan. Maksimalkan formasi di masing-masing daerah sehingga angka 1.700.000 ini ya 1.700.000 se-Indonesia ini semua terisi, diminta oleh semua daerah gitu kan. Ketika itu semua diminta, kayaknya tidak akan ada gejolak yang seperti ini. Harusnya bisa membaca situasi itu sehingga tidak menjadi kalau istilah Pak Tito Karnian, Pak Tito Kementerian Dalam Negeri ini akan menjadi bom waktu di masing-masing daerah gitu kan. Ini yang terjadi pasti seperti itu. Dan seharusnya sebelum pelaksanaan tes dan pendaftaran pun harusnya ya pemerintah daerah ketika tidak tahu dengan regulasi yang ada, kenapa tidak berkoordinasi dengan Kementerian Aparatur Sipil Negara, tidak berkoordinasi dengan BKN, gitu kan? Seperti apa nih, gitu kan? Karena yang saya dengar, saya lihat di beberapa sumber-sumber berita, gitu, baik media cetak dan media elektronik. Kenapa aja alasannya pemerintah tidak mengupayakan formasi full 1.700.000 itu gitu kan. Pemerintah daerah ini masih ragu dan bimbang, khawatir akan menjadi beban daerah. Ini kan. Ini yang terjadi seperti itu. Nah, padahal saya meyakini ketika pemerintah pusat memberikan 1.700.000 formasi itu, mereka sudah menghitung keuangan negara. Ini yang jadi permasalahan, Kang Ali. Dan ketika yang 400.000 itu tidak diminta oleh masing-masing daerah, dan teman-teman yang 400.000 dan termasuk tadi yang masuk 1.300.000 itu yang dikatakan tidak lulus, Iya. justru akan kembali menjadi beban daerah, Kang Teguh. Betul. Ya, karena apa? Sistem penggajiannya ketika teman-teman masuk paruh waktu, ini akan kembali ke daerah. Bebannya ada di daerah. Ini menurut saya gitu kan. Kalau kita tidak salah membaca regulasi yang ada gitu kan. Itu yang harus bisa dipahami untuk teman-teman YouTuber dan seluruh Indonesia baik pemangku kebijakan. Mudah-mudahan sebelum tes P2 ini atau gelombang 2 ini, pemerintah daerah, pemerintah provinsi se-Indonesia dan bahkan pemerintah pusat mendorong ke pemerintah daerah agar memaksimalkan kekosongan. Satu, kedua, agar pemerintah daerah yang belum memaksimalkan formasi di tiap-tiap daerahnya untuk meminta full formasi agar apa? Teman-teman yang menyandang status tidak lulus, katakan tidak lulus lah ya, karena mereka ini selalu diberikan angin segar gitu kan. Tidak lulus, ini semua bisa terangkat, semua bisa naik mobil R2, R3 dengan kode lulus di tahun 2025 ini. Amin. Amin. Itu harapan kita dan mudah-mudahan lah, mudah-mudahan pemerintah ini mendengar lah, pemerintah ini sangat bijak lah, Bangun. itu kan. Dan mungkin kita juga yakin dan percaya komitmen daripada orang tua kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, yang latar belakang dari orang biasa ya, dan berada di tempat tinggal di daerah terpencil di Hambalang, insya Allah Bapak Presiden pasti akan mendengar dan mengambil kebijakan-kebijakan yang akan diambil sebagai pemimpin pemerintahan di Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir mungkin akan disambung yang lain ya, saya yakin dan percaya untuk Provinsi Jawa Barat dan provinsi yang lain. Karena kemarin berarti Provinsi Jawa Barat ada 23.000 ya formasi yang tidak diambil oleh Jawa Barat dalam hal ini yaitu Pak PLT ya, dan mudah-mudahan di gubernur yang terbaru yaitu Bapak Aing, Bapak Haji Deddy Mulyadi ya, syukur-syukur sebelum Bapak Haji Deddy Mulyadi dilantik ya, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat dilantik, bisa memberikan titip pesan kepada Bapak PLT Provinsi Jawa Barat agar
sisa formasi yang tidak diambil di pusat 23.000 se-Jawa Barat ini bisa diambil sekarang, bukan nanti di tahun 2026, ya, tapi sekarang. Dan kita juga mengucapkan selamat untuk teman-teman R2 R3 yang lulus, yang dinyatakan lulus ya se-Indonesia. Tolong bantu kami, support kami, jangan sampai setelah jenengan KB dinyatakan lolos tiket golden ticket, jenengan KB wis dodok nih mobil AC, lupa dengan kami yang ditinggalkan. Tetap beri semangat kepada mereka, tetap dorong mereka, karena jenengan KB ya itu dari selintas OPD, dinas kesehatan dan lain sebagainya, Anda ini berjuang bersama-sama dari dulu. Pernah bersama-sama. Ya kan? Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendorong baik spirit, moral dan juga doa, mendoakan teman-teman senasib dan sepenanggungan ini bisa ikut bareng-bareng tuntas di 2025 ini. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Kang Alif. Ya. Untuk Kang Teguh menyambung dari Angtarja, harapan mungkin setelah Harapan saya ya itu Pak, pada depannya nanti. tuntutan kami ya, apa yang sudah dijelaskan sama Pak Tarja ya sangat jelas, supaya teman-teman R2 R3 yang statusnya belum lulus ya Pak ya, Iya betul. bisa dituntaskan semua 100%. Penuh waktu. Catatan 2025. 2000 Ya, jangan melangkah tahun 2026. Ya. seperti itu. Udah itu. Udah. Mangait mungkin. Hanya sekedar nambahin saja. Iya. Ya, semoga saja bagi para pemangku hajat bisa terketuk hatinya dan terbuka. Amin. Iya. Jadi tidak mengulur-ulur waktu lah. Toh kami juga pengabdiannya bukan diulur-ulur, pengabdian juga harus terhitung pokoknya Pak. Hanya itu saja Pak. Iya. Pada Tamin. Harapannya. Karena tadi sudah disampaikan. Iya. Betul. Jadi saya mengutip ucapan Bung Karno. Iya, gimana Kang? Gimana Pak? Jika napas jika napas kita Masih. Udah garis besarnya aja nggak ada. Mungkin besarnya adalah intinya kita berjuang, gagal berjuang lagi sampai kapan? Sampai berhasil, sampai tuntas. Iya. Berjuang terus bukan berarti berjuang terus menerus, tapi berjuang tuntas di 2025. Iya, betul. Garis besar itu, titik endingnya itu. Endingnya itu ya Kang ya. Betul. Menginginkan tahun 2025 ini penuh waktu semua. Penuh waktu semua. Jadi tidak ada paruh waktu dan lain sebagainya. Betul. Oke, terima kasih Kang Tarja, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bersedia di podcast kita. Olala obrolan laki-laki, tentunya akan tunggu selanjutnya nih ya para pemirsa semuanya. Kita akan mudah-mudahan Kang Tarja mohon izin kita akan kawal terus Kang Tarja untuk Sikit Desa Channel, mudah-mudahan karena ini topik yang sangat menarik loh ya untuk diikuti. Mungkin besok minta izin juga Kang Tarja, besok kita akan meliput yang live streaming melalui kita melalui channel YouTube dan bersama dengan beberapa media yang lain ya Kang ya. Ya, terakhir Kang Alif, saya titip pesan untuk teman-teman yang di luaran sana, ini saudara-saudara kita yang dari insan jurnalis, baik media cetak ataupun media elektronik, mohon kawal kami. Betul. Mohon expose kami agar kami ini minimal langsung bisa dilihat, langsung bisa didengar oleh pemangku kebijakan secara nasional. Betul. Ya, yaitu pucuk pimpinan kita Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jenderal Presiden Prabowo Subianto. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi kami minta dukungan rekan-rekan media, mohon liput, mohon kawal seluruh Indonesia, teman-teman kita yang lagi berjuang, perjuangkan. Kami pun tidak akan melupakan jasa-jasa daripada teman-teman media, karena dengan tanpa ada rekan-rekan media ini, kegiatan kami ya baik di Indramayu dan seluruhnya ini tidak akan terlihat se-Indonesia. Betul. Terima kasih Kang Alif. Ya, terima kasih juga Kang Tarja. Oke, para pemirsa sekalian, Sikit Desa Channel,
mudah-mudahan yang sudah subscribe kita, yang sudah mengikuti kita ya, yang mudah-mudahan kita udah 14.000 Kang ya. Siap. Nambah. Mudah-mudahan nambah sampai 20.000. Dan yang 14.000 tentunya bisa mendukung kita juga ya, karena Amin. kita Amin. Sigitisa Channel sangat peduli sekali tentang kegiatan ini dan seterusnya, karena menarik sekali mengenai honorer seluruh Indonesia tentunya, mudah-mudahan ya. Karena setiap perjalanannya mungkin perjalanan yang panjang ya kan? Betul. Perjalanan sangat panjang sekali, makanya untuk detik-detik akhir ini kita nggak pengen kehilangan momen Kang dari Betul. dari Siap. Sigitisa Channel untuk momentum ini akhirnya dan endingnya seperti apa. Betul. Karena sekarang perjuangan baru dimulai belum Siap. walaupun dari dulu ya Dari Kang, dulu, dari dulu. sebenarnya dari dulu, cuman gaungnya kan baru sekarang. Iya. Seperti itu. Jadi mohon nanti teman-teman sekalian tetap simak selalu, karena kita akan selalu upgrade ya Kang ya, selalu Iya, siap. upgrade. Ketika besok hari juga kita live streaming, kemudian nanti akhir dari aksi damai juga seperti apa, kemudian nanti besok ada rencana ya Kang ya untuk bertemu ke mana saja Kang besok bertemunya. Besok kita ketemu, Rencananya. insya Allah kalaupun berkenan, kita audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu, dan kita audiensi dengan pemangku kebijakan perumus anggaran di Kabupaten Indramayu, yaitu Bapak Dewan yang terhormat, dan termasuk BKPSDM juga Kabupaten Indramayu, dan insya Allah teman-teman yang lain yang kalau nggak salah bulan 2 ini mereka akan bergerak ke Bapak kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa diterima teman-teman ketika datang ke Istana Negara dengan baik, welcome dengan baik, dengan catatan tadi teman-teman, ketika melakukan aksi damai jangan anarkis. Betul. Jaga marwah semua OPD ya, baik Dinas Pendidikan, Snakes, dan juga yang lainnya. Itu Oke. Kang Alif. Ya, terima kasih. Baik, untuk mengakhiri obrolan kita ya Kang ya hari ini, nanti kita mau ada yel-yel dulu Kang ya. Oke, Siap. nanti yel-yel dulu. Dari para pemirsa kita close dulu ya Kang ya. Mohon maaf, kita close dulu, nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya setelah aksi damai besok ya Kang ya. Siap, Mudah-mudahan siap. bisa Betul. berkenan Betul. Kang Tarja. Mangga. Karena kita akan kawal secara ketat Kang untuk ini bagaimana detailnya nanti setelah aksi damai. Kita pengen tahu juga hasil dari mediasi-mediasi itu dari siap. BKPSDM bagaimana, kemudian dari BKN. Mudah-mudahan kita juga bisa menghadirkan ya Kang ya ketua honorer minimal dari koordinasi Kabupaten Indramayu Kabupaten Indramayu atau Kecamatan Nugris dulu Kang ya. Mudah-mudahan bisa, Nanti Kang Alif, nanti mudah-mudahan ada waktu juga Kang Alif Iya. bisa bertemu dengan Korkap, Koordinator Ya, Kabupaten betul. Indramayu. Nanti Mudah-mudahan, saya Kang, ya, sambungkan bisa. ketika mudah-mudahan sebelum kegiatan aksi di Kabupaten Indramayu untuk di Jigatan Channel ini Iya. bisa ngobrol langsung. Amin, dengan insya Allah Kang ya. Koordinator Kabupaten Mudah-mudahan Indramayu. besok bisa ketemu ya Kang ya. Siap, siap. Sehingga kita Nanti kita bisa agendakan. kita bisa kasih lihat ke pemirsa bahwa skala kita memang tidak skala kecil saja kan ya, Betul, tapi betul. skala besar juga. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjuang lagi di daerah yang lain pun sama ya, ingin diekspos kembali agar Yeah. kita sama-sama punya kekuatan, power buat ke dunia masyarakat khususnya di Indonesia. Baiklah Kang, terima kasih banyak. Sama-sama, Kang Tarja. Kang. Siap. Terima kasih Kang Aid, terima kasih Kang Teguh atas kerjasama untuk hari ini. Kita ngobrol-ngobrol bersama Olala, obrolan laki-laki. Nanti kita jeda dulu Kang untuk terakhir kita yel-yelnya. Pemirsa sekalian, jangan lupa ikuti terus di Sigitisa Channel, tentunya di channel ini saja yang eksklusif mengenai tentang honorer dan honorer seluruh Indonesia ya, seluruh Indramayu. Dan besok jangan lupakan 15 Januari 2025 tepatnya kita akan live streaming dari pukul 7 sampai selesai mengawal aksi damai yang dilakukan oleh honorer se-Kabupaten Indramayu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Jangan lupa pantengin terus dan subscribe, like juga komen. Kami butuhkan sekali untuk bersama-sama membangun channel ini ke depan lebih baik lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam.